Baik, hari ini kita akan lanjutkan dengan hari yang keempat, yaitu kita akan membahas fase kedua daripada silsilah yang Matius tulis. Dan saya akan menamakan fase ini sebagai fase dekonstruksi. Nah, mengapa fase dekonstruksi? Karena pada akhir daripada silsilah yang disebutkan di ayat 6b sampai dengan ayatnya yang ke 11 ini, apa yang akan terjadi setelahnya adalah pembuangan atau eksal ke Babel, ke Babylon, begitu ya. Jadi dari sini maka Yehuda akan dibuang ke Babel seperti mana Israel sebelumnya sudah dibuang ke Asiria. Nah, kita akan melihat sedikit sejarah daripada perjanjian lama tentang apa yang terjadi. Oke, saudara. Nah, kita sudah masuk ke dalam fase yang kedua, di dalam 3 fase yang Matius berikan di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Nah, kalau di fase yang pertama, kemarin kita sudah katakan ini adalah fase konstruksi. Ya, jadi zaman daripada Abraham sampai kepada zaman Daud, itu adalah masa atau era di mana Tuhan sedang menaruh atau membangun semua elemen-elemen kerajaan. Jadi orang Israel diberikan segala hal yang mereka perlukan untuk menjadi satu kerajaan Tuhan di bumi. Nah, kalau seandainya fase pertama itu adalah fase konstruksi, maka yang kita lihat di fase kedua ini adalah apa? Fase dekonstruksi. Jadi apa yang sudah dibangun di fase pertama sebenarnya sekarang sedang jatuh ya, sedang runtuh di fase yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita kemudian melihat apa yang sedang terjadi di sini, terutama kalau kita bahkan melihat sedikit di belakang layar ya, apa yang terjadi di tetangganya daripada Yehuda begitu ya, maka cerita ini akan lebih menyeramkan lagi. Jadi apa yang terjadi pada saat kita melihat di ayat 6? Di sana kita sudah melihat bahwa dari Salomo kemudian kerajaan ini turun kepada Rehabeam gitu ya. Nah, di era Rehabeam sendiri kerajaan Israel kemudian terpecah menjadi dua. Rehabeam tetap menjadi raja, tetapi dia hanya tersisa dua suku, yaitu di selatan, dan kerajaan dia berubah menjadi kerajaan Yehuda. Nah, sementara itu Yeroboam mengambil 10 suku dan dia menjadi raja atas Israel di utara. Ya, tetapi apa yang terjadi kemudian? Yeroboam menjadi raja yang jahat di mata Tuhan dan dia sebenarnya kemudian langsung merubah boleh dibilang konstitusi daripada negara Israel itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara dia membuat perayaan agama yang baru ya. Jadi bulannya dirubah sehingga tidak sesuai lagi dengan Taurat. Tempat ibadahnya juga dirubah oleh Yeroboam. Sehingga dari sana sebenarnya konstitusi negara ini secara total tuh dirombak oleh Yeroboam sehingga Israel kemudian tidak pernah pulih dari kejahatan ini. Ya, 20 raja yang ada di kerajaan Israel, 20-20-nya dikatakan adalah jahat di mata Allah. Mereka tidak pernah pulih dan tidak pernah ada satu raja pun yang dikatakan baik di mata Allah. Sehingga apa yang terjadi setelah akhirnya di kira-kira tahun 740 sebelum Masehi, mereka dibuang ke Assyria. Dan setelah mereka dibuang ke Assyria, di Assyria itu boleh dibilang penjajah yang lebih jahat gitu ya. Jadi mereka langsung diasimilasikan dengan kerajaan Assyria yang lain, mereka dipencarkan dan dipaksa untuk kawin campur. Sehingga akhirnya identitas mereka hilang dan habis. Sehingga mereka dikenal menjadi the 10 lost tribes of Israel. Mereka 10 suku yang terhilang. Ya, nah di masa-masa kemudian post-exile sampai ke perjanjian baru, kita sering mendengar ada nama orang Samaria yang dianggap musuh oleh orang Yahudi. Nah, siapakah orang Samaria itu? Mereka tidak lain adalah orang-orang Israel yang sebenarnya sudah kawin campur tadi. Nah, mereka menjadi orang-orang Samaria yang kemudian bermusuhan dengan orang-orang Yehuda. Nah, ini sedikit di belakang layarnya. Tapi ini adalah satu sejarah yang sangat menakutkan. Karena begitu mereka dibuang ke Assyria, berarti mereka kehilangan identitas mereka sebagai Israel, dan dengan demikian mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Ya, jadi sejarah keselamatan bagi 10 suku tersebut seakan-akan terhenti sampai di sana. Mereka tidak ada cara lagi untuk kembali karena identitas mereka sebagai umat Allah sudah hilang. Nah, kemudian kita melihat ke kerajaan Yehuda. Dan kira-kira nih, walaupun sedikit lebih baik, tetapi ujungnya nanti sama, mirip. Dan ini yang boleh dibilang tuh sedikit mengerikan ya pada saat kita membaca sejarah dengan cara seperti ini. Waduh, kalau seandainya Yehuda pun mengalami nasib yang sama seperti Israel, kalau mereka pun kemudian dibuang,
Ya kalau seandainya Israel dibuang ke Assyria, Yehuda akan dibuang ke Babylon. Wah, ini bagaimana akhirnya nanti? Apakah janji Tuhan akan habis sampai di sini? Apakah Tuhan tuh sudah selesai dengan umat pilihannya? Apakah dia akhirnya lelah juga ya dengan kedegilan manusia dan akhirnya kita sudah tidak lagi bisa memperoleh keselamatan? Nah, di sini adalah cerita tanda tanya yang seharusnya kalau kita lagi membuat drama di build up menuju ke sana. Kenapa? Karena kemudian Yehuda pun ada 20 nama raja. Nah, 8 dari 20 raja ini baik. Jadi ya lebih mendingan lah ya daripada suku Israel, kerajaan Israel di utara. Setidak-tidaknya ada 8 raja yang baik di mata Tuhan. Dan 2 di antaranya diberikan appraisal yang sangat positif, yaitu Hezekia dan Yosia. Tetapi toh, walaupun ada raja-raja seperti Hezekia dan Yosia yang sangat baik ya boleh dibilang, dan bahkan ada Daud yang pertama-tama disebutkan sebagai a man after God's own heart. Tetapi toh raja-raja ini tidak cukup baik untuk bisa menghasilkan kerajaan yang kekal, yang tahan lama begitu ya. Mereka tetap menghasilkan kerajaan yang nantinya akan degradasi dan nantinya akan self-destruct dengan sendirinya. Nah, kalau semua kerajaan itu seperti ini, seperti mana kita lihat di dunia sekarang, politik tidak ada yang selalu stabil ya. Selalu akan ada era-era di mana hal itu nanti akan jatuh dan akan rusak kembali. Nah, kalau sejarah kita lihat dengan cara yang seperti ini, maka kita sebagai umat manusia tidak akan punya harapan lagi untuk hidup di dunia ini. Kita hanya akan masuk ke dalam era nanti, tunggu saja. Satu saat di mana kemudian ada satu misalnya pemimpin yang buruk. Nah, negara ini bisa jadi rusak, akan hancur. Dan setelah hancur, kita tahu ya, menghancurkan segala sesuatu sangat mudah. Tapi membangun sesuatu itu kembali, itu adalah hal yang sangat sulit. Lebih mudah menghancurkan, membangun itu sulit sekali. Nah, jadi kalau begini caranya, kita punya harapan apa di dunia ini? Ya, di mana destruksi atau dekonstruksi sangat jauh lebih cepat dan lebih mudah daripada konstruksi itu sendiri. Nah, ini yang menjadi drama yang sedang di-build up di dalam fase yang kedua ini. Jadi apa sih pengharapan yang Yehuda, yang orang-orang Yahudi miliki di dalam sejarah keselamatan mereka? Nah, bahkan di dalam sejarah dua ini ya, jadi yang tadi utara Israel dan selatan Yehuda, kita juga melihat bagaimana di dalam narasi perjanjian lama, di situ kita akan melihat tuh banyak nabi-nabi yang Tuhan utus untuk memberikan peringatan kepada Israel dan Yehuda untuk, hey kalian harus kembali setia kepada Tuhan, harus kembali setia kepada Tuhan. Nah, jadi di sini mungkin ada satu ini ya, trivia nih ya. Coba deh kita duduk sejenak dan kita pikir begini. Coba berikan nama nabi sebelum era monarki atau kerajaan. Nah, sekarang coba lagi untuk berikan nama-nama nabi setelah era kerajaan. Itu akan sangat sulit, ya sedikit sulit ya kalau kita bilang misalnya, oh sebelum era kerajaan, oh ada Musa misalnya. Nah, tapi siapa? Tidak terlalu banyak nama-nama yang bisa kita sebut sebelum dan tidak terlalu banyak juga nama-nama yang kita bisa sebut sesudah. Tetapi begitu kita masuk ke dalam era kerajaan itu sendiri, kita akan melihat begitu banyak nama. Ya, itu kita bisa melihat dari zamannya Daud ada Nathan ya. Itu Elia, Yunus, Amos, Hosea, Mika, Yeremia, Zefania, Nahum, Habakuk, Obadiah, Yoel. Itu semua adalah nabi-nabi yang Tuhan berikan kepada umat Israel maupun Yehuda di dalam konteks era raja-raja. Nah, kenapa di dalam era raja-raja ada begitu banyak nabi? Nah, disinilah kita bisa melihat salah satunya adalah karena Tuhan juga sedang memberikan kepada umat Israel dan Yehuda di dalam era raja-raja ini satu sistem kenegaraan yang seharusnya itu menjaga keadilan di dalam negara tersebut. Karena secara sederhana kalau kita lihat raja-raja di dalam negara kafir biasanya tuh mempunyai kuasa yang mutlak. Sehingga pemimpin agama ada di bawah raja. Ya, nabi-nabi juga ada di bawah raja. Sehingga rajalah yang mempunyai kepemimpinan yang mutlak. Tetapi kalau di Israel, kalau di Yehuda, kita melihat ada kondisi yang berbeda. Daud pada saat berdosa, Nathan berhak untuk datang dan berhak bahkan untuk memarah-marahi Daud. Begitu kan, dan mereka punya imam-imam yang akan mengajarkan kepada umat Israel dan umat Yehuda bagaimana mereka harus mentaati firman Tuhan dan Taurat di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga di sini kita bisa melihat misalnya
satu format modern yang kita kenal sekarang di dalam demokrasi sebagai kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebenarnya sudah dijalankan di dalam era raja-raja daripada Israel dan Yehuda, di mana seorang raja memegang puncuk pimpinan daripada eksekutif ya, dan kemudian nabi memegang kepemimpinan legislatif, dan para imam memegang peranan daripada yudikatif. Nah, sehingga di sini di dalam Israel ada balance of power, ada check and balances yang memastikan bahwa di sini pemimpin itu tidak boleh semena-mena, gitu ya. Tetapi apakah sistem yang semacam ini cukup? Nah, sebagaimana kita juga tahu kan pernah dikatakan ya bahwa demokrasi itu adalah dikatakan tuh the worst kind of government except everything else, gitu ya. Jadi ini demokrasi itu adalah bukan sistem yang bagus, tetapi di antara yang paling jelek ya udah dia yang paling bagus, yang lebih bagus sendiri begitu. Sehingga kita tidak bisa melihat politik sebagai solusi yang sufficient untuk menghadirkan keadilan dan untuk menghadirkan kebenaran dari etika dan moralitas manusia. Ya tidak cukup. Dan bahkan kepemimpinan yang baik pun tidak cukup untuk menghasilkan kerajaan yang kekal begitu ya. Kenapa? Karena memang di sini sejarah harus menuju kepada juru selamat yaitu Mesias. Nah, ini adalah narasi yang Matius ingin berikan, yang ingin bangun supaya orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi di era Tuhan Yesus sadar bahwa kembali restorasi saja kepada era Daud itu tidak cukup. Kenapa? Karena kalau hanya sampai ke era Daud saja, maka nanti toh akan hancur kembali. Maka sejarah ini harus ditranscend, harus ada sesuatu yang melebihi kepemimpinan yang sudah pernah ada. Nah, ini adalah cara Matius membawa orang-orang Yahudi untuk melihat perlunya seorang Mesias di dalam kerajaan Yehuda, begitu ya. Jadi tidak cukup mereka mempunyai seorang raja yang hanya memimpin negara tersebut secara merebut kembali dari kerajaan Romawi, memenangkan peperangan, begitu ya, tetapi tidak merubah hati, tidak melahirbarukan rakyatnya untuk mereka dapat hidup secara benar di hadapan Allah. Nah, jadi saudara kita harus bisa melihat kengerian daripada konsep exile, jadi konsep pembuangan. Kenapa? Pada saat pembuangan yang pertama kali terjadi, yaitu pembuangan daripada Israel ke Assyria, orang Israel kehilangan seluruh identitas mereka sebagai umat Tuhan. Pada saat Yehuda kemudian dibuang ke Babylon, hal yang sama terjadi. Bukan hanya mereka kehilangan rumah ya, kemudian kita juga melihat di sana Yerusalem pun dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, sehingga seluruh identitas yang menjadikan mereka God's holy nation and royal priesthood sudah hilang. Sehingga di sini tidak mungkin lagi sebenarnya orang-orang Yahudi ini kembali ke Yerusalem untuk di sana melakukan Taurat Tuhan. Coba kita bayangkan, seluruh Taurat yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi, hampir mayoritas itu hanya bisa dilakukan kalau mereka ada di dalam tanah perjanjian. Ya misalnya, kalau tidak ada orang Lewi, bagaimana ada imam? Kalau tidak ada Bait Allah, bagaimana dengan semua peraturan-peraturan persembahan yang kita sudah pernah bahas di dalam kitab Imamat misalnya, yang harus dilakukannya di dalam Bait Allah itu sendiri. Nah, kalau seandainya Bait Allah sudah hancur, kalau Yerusalem sudah tidak ada, maka apa yang mereka bisa lakukan dan identitas atau keunikan apa yang mereka masih miliki sebagai umat Allah. Sehingga di sini pembuangan itu merupakan satu mimpi buruk yang paling parah untuk umat-umat Yahudi. Dan di sini pada saat kita melihat bahwa fase kedua daripada silsilah Matius berakhir di dalam exile, di dalam pembuangan tersebut, kita harus bisa melihat bagaimana fase kedua ini berakhir di dalam kerusakan. Ya, jadi kalau seandainya di dalam kemarin fase yang pertama kita melihat ada satu persatu konstruksi yang berjalan, seakan-akan di sini kita melihat bagaimana Tuhan sedang menciptakan, ya seperti mana di dalam penciptaan di Kejadian 1, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, gitu ya, creatio ex nihilo. Dari tidak ada umat pilihan, tiba-tiba Tuhan kemudian memilih umatnya. Dari tidak ada Taurat, sekarang Tuhan memberikan Taurat, hukum.
Dari tidak ada negara, sekarang Tuhan mendirikan negara, Tuhan memberikan tanah, Tuhan memberikan janji-janjinya, Tuhan memberikan kepemimpinan dan segala macam. Dan bahkan terakhir Tuhan kemudian diam bersama-sama dengan umatnya di bait Allah yang tetap di Yerusalem. Nah, kalau kita melihat itu di fase pertama, maka di fase kedua yang kita lihat adalah kebalikannya. Bait Allah dihancurkan ya. The Ark of the Covenant sudah tidak ada lagi. Bahkan sampai mereka kembali daripada Babylon sekalipun sudah tidak ada lagi the Shekinah glory, kemuliaan Allah yang memenuhi bait Allah. Tidak ada lagi tuh tabut perjanjian. Yerusalem sudah tidak ada, raja sudah keturunan Daud sudah tidak lagi menjabat sebagai raja. Jadi apa yang terjadi di dalam akhir daripada fase yang kedua ini adalah kebalikan, dekonstruksi dari segala hal yang sudah dilihat di fase pertama. Ya, raja-raja kemudian tidak taat kepada Tuhan, hukum Taurat tidak lagi diindahkan oleh mereka, dan satu persatu ini semua di-dismantle di dalam fase yang kedua ini, sampai pada pembuangan tersebut, semua ini sudah hilang dan tidak ada. Begitu. Nah, maka dari sini kita harus bisa melihat fase kedua ini adalah fase dekonstruksi. Kalau tadinya dari tidak ada menjadi ada, sekarang apa yang sudah ada menjadi tidak ada kembali. Ini de-creation ya, sesuatu yang di-dismantle ulang, sudah menjadi rusak sekarang. Nah, maka dari sinilah akhirnya kita harus melihat di dalam fase yang kedua ini yang Matius ingin beritahukan kepada kita adalah man's insufficiency. Kita tidak cukup di hadapan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan manusia. Tetapi kabar baiknya, dan ini adalah kabar baik yang kita dengar setiap kali hari Natal, adalah bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi si pemulih daripada kerajaan Daud ini, dan bukan hanya restorator ya. Jadi bukan hanya restoration, tetapi menjadi transcender, the transcending of David gitu ya. Dia yang menjadi lebih besar daripada Daud. Kenapa? Karena seperti yang kita bisa baca misalnya di Yesaya 9 ayat 6. Nah, ini adalah salah satu ayat yang sering kali dipakai untuk pembacaan hari Natal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, bisa dilihat tidak bahwa di sinilah, di era daripada kerusakan, di era daripada kehancuran, di era di mana orang Israel melihat dekonstruksi ini, kemudian Yesaya masuk sebagai nabi dan memberikan satu pengharapan. Kalian lihat ya, kalau manusia bergantung kepada raja-raja ini nggak akan beres-beres. Ya, sejarah akan semakin lama semakin buruk. Berarti apa pengharapan yang mereka punya? Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, lambang pemerintahan ada di siapa? Ada di Daud kah? Ada di Hezekia kah? Ada di Yosia kah? Mereka yang disebut raja yang baik pun tidak cukup untuk memegang lambang pemerintahan seperti ini. Ya, karena lambang pemerintahan seperti ini hanya bisa dipegang oleh orang yang adalah si penasihat ajaib. Si Allah yang perkasa ini. Dia yang adalah Bapa yang kekal. Dia yang adalah Raja damai. Dia yang mempunyai damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Ya, dia yang akan mendasarkan dan mengkokohkan semua ini dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekekalan daripada kerajaan Tuhan Yesus yang dijanjikan di dalam Yesaya. Ini Matius kemudian akan bawa di dalam cerita daripada fase yang kedua ini. Jadi kalau kita sekarang melihat dekonstruksi, maka kita harus bisa melihat adanya rencana Tuhan yang akan memulihkan semua ini. Tetapi bukan melalui raja-raja yang adalah keturunan Daud secara fisik saja, tetapi dia yang akan memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi raja tersebut. Karena hanya Tuhan Yesus yang akan mampu untuk restoring semua ini, untuk memulihkan semua ini, dan mengkukuhkannya menjadi kerajaan yang tidak lagi sementara, tetapi menjadi kekal. Nah, kalau kita sekarang melihat di dalam era
Natal 2022 ini, di mana kerajaan di dunia ini sedang banyak yang seakan-akan tuh sedang mau runtuh. Ya, kita melihat kekacauan di mana-mana, pemimpin-pemimpin negara yang tidak mampu lagi untuk menjaga kekayaan negara mereka sendiri oleh karena krisis yang baru saja lalu dan krisis-krisis yang kelihatannya akan datang lagi. Kalau kita melihat begitu banyak dekonstruksi yang sedang terjadi juga di dalam dunia kita sekarang ini, ya hopelessness yang kita lihat di dalam banyak negara. Mereka yang tadinya berpikir bahwa setelah pandemi COVID ini mereka mulai lagi membangun, tetapi sekarang mereka melihat, oh, krisis-krisis yang selanjutnya malah datang. Dan kita yang sedang lagi sedih melihat bagaimana apa yang mungkin banyak orang sudah bangun selama puluhan tahun, ya bisnis mereka yang tiba-tiba jatuh di dalam beberapa tahun karena krisis COVID. Dan kita melihat bahwa begitu mudahnya sesuatu yang dibangun dengan susah payah hancur oleh karena sesuatu yang yang seharusnya tidak kita inginkan. Nah, ini yang kita melihat juga di dalam fase yang kedua ini. Di mana kalau kita melihat di fase yang pertama butuh waktu yang demikian lama untuk pembangunan daripada kerajaan Allah yang bersifat fisik tersebut dari Abraham sampai dengan Daud, sampai akhirnya kita bisa melihat bagaimana kerajaan Israel menjadi kerajaan yang besar dan bukan hanya besar tetapi juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sekarang kita melihat di fase yang kedua ini Israel dan Yehuda yang semakin lama menjadi semakin terpuruk dan akhirnya nanti dibuang oleh Tuhan ke dalam pembuangan. Nah, disinilah akhirnya kita akan kalau kita melihat sejarah dari sudut pandang yang ini, kita sekali lagi akan menjadi lemah dan kita akan menjadi putus asa kecuali kita melihat kepada Yesus yang menjadi dia yang menjadi the author and perfecter of our faith. Dia yang memulai iman kita dan akan membawanya sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini yang harus kita lihat. Pesan Natal yang ingin dibawakan oleh Matius bahwa di dalam era dekonstruksi pun kita masih melihat satu cerita sejarah yang masih berlanjut. Ya, karena kalau kita menaruh diri kita di dalam perspektif orang-orang yang ada di dalam pembuangan, ya tentu saja kita sekarang bisa mengatakan, oh, ceritanya belum selesai karena kita sudah tahu kelanjutan cerita tersebut, bukan? Tetapi bagi orang-orang Yehuda yang saat itu berada di Babylon dan mereka yang mengatakan, ya Tuhan, bagaimana kita bisa menyanyi dan memuji Tuhan di tempat yang seperti ini? Mereka yang kehilangan pengharapan. Ya, dan disinilah akhirnya Tuhan tetap dengan setia, tetap mengirim nabi-nabi yang akan memberikan kepada mereka di era ini satu pengharapan. Nanti Mesias akan datang, nanti Mesias akan datang. Nanti anak Daud akan memulihkan semua ini. Dan bahkan anak Daud akan mempunyai satu kerajaan yang bersifat kekal sampai dengan selama-lamanya. Nah, ini adalah pengharapan yang kita miliki di dalam Natal. Bahwa sekarang pun Tuhan Yesus yang sudah datang pertama kali dan dia yang sudah announcing bahwa kerajaan Tuhan telah datang dan kerajaan Tuhan ini akan bersifat kekal, saat ini yang kita sedang bangun di dalam gereja adalah kerajaan Tuhan yang kekal ini. Kita bukan lagi membangun Israel atau Yerusalem yang bersifat fisik. Kita membangun Israel atau Yerusalem yang baru yang Tuhan akan turunkan dari surga ke bumi seperti mana diberikan kepada kita di Wahyu pasal yang ke-21. Itu yang kita tunggu, itu adalah pengharapan kita. Ya, sehingga di sini Natal yang kita peringati seharusnya menjadi juga satu pengharapan yang kita tunggu-tunggu di masa depan yang akan datang nanti, di mana kedatangan Kristus yang kedua kali akan tentunya menjadi the embodiment of our hope, ya, satu kesempurnaan daripada segala sesuatu yang kita sudah harapkan. Ya, sehingga di sana segala hal yang akan membuat kita kecewa dan putus asa saat ini juga kita bisa melihat dengan kacamata dan perspektif yang berbeda, yaitu dengan kacamata iman dan dengan percaya bahwa Tuhanlah yang sedang membangun segala sesuatu untuk kebaikan. Ya, nah, ini adalah yang saya harapkan bahwa di Natal yang kali ini kita juga menjadi orang-orang Kristen yang bisa bukan hanya mempunyai pengharapan yang seperti ini, tetapi juga menjadi pengkabar, pemberita kabar baik daripada pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Nah, terima kasih. Ini adalah hari yang keempat dan fase yang kedua saya akan lanjutkan besok dengan fase yang ketiga. Tuhan berkati.